Paman, jangan khawatir. Jika kebencian ini tidak dilaporkan, keponakan akan malu tahta. Malu Ibu Ratu. Di aula tinggi surga, semua Raja Surgawi tidak berani bernapas, terutama Wei Lingtian, yang menyentuh lehernya dari waktu ke waktu, karena takut suatu hari kepalanya akan menggantung di atas Wen Tiangwan. Hilangnya seorang Raja Surga di Istana Surga seperti runtuhnya kubah di Istana Tinggi Surga, terutama Raja Surgawi yang agung dan menghancurkan bumi ini, yang belum mati. Terus terang, dia pergi untuk memprovokasi. Dan dibunuh. Kaisar Yuantian berdiri di atas tahta, dan Raja Surga Timur jatuh. Dia duduk tanpa wajah, dan bahkan rona kemerahan muncul di rongga matanya. Itu bukan untuk orang luar, tetapi dia samar-samar ingat bahwa ketika dia masih muda, dia tidak menonjol di antara klan, dan bahkan lebih rendah dari Raja Surgawi Timur ketika dia masih muda. Tetapi klan Surgawi sangat memperhatikannya. Meskipun Raja Surgawi Timur dan dia adalah sepupu, mereka sangat dekat satu sama lain. Di Istana Surga Tinggi, seorang pria yang mengenakan pakaian Cina dan mengenakan mahkota ribuan burung yang kembali ke sarang matanya berkilauan, niat membunuhnya mengejutkan ke langit. Yang mulia, kapan Anda akan membunuh pisau pencuri? Ini raja saya. Ini adalah patriark kontemporer dari Tianque Protoss. Ibu dan Ratu Kaisar Yuantian adalah saudara perempuannya. Menurut generasinya, Kaisar Yuantian juga akan memanggilnya pamannya. Patriark Sky Sparrow akan membunuh Ling Ran. Dia tahu bahwa Yang Mulia dapat dianggap sebagai kerabat di aula tinggi surga. Dia tidak hanya mengingat perseteruan darah ini, tetapi Yang Mulia juga pasti tak terlupakan. Burung. Kesedihan Patriark Heaven Sparrow tak tertahankan. Raja Surgawi Timur dapat menjadi Raja Surgawi dan statusnya di klan dapat dibayangkan. Ini karena dia masih hidup, jadi Raja Surgawi Timur belum menjadi patriark. Dia pernah menginstruksikan Raja Surgawi Timur untuk membantu sepupu Anda untuk membunuh semua pencuri. Setelah akhir perjuangan Kaisar ini, dia mundur ke belakang layar, dan protos burung pipit surgawi juga diserahkan kepada Raja Surgawi Timur. Tetapi siapapun yang memikirkannya, tujuan besar tidak tercapai. Anti pencuri tidak mati. Tetapi orang berambut putih mengirim orang berambut hitam. Patriark Tianque menggertakkan giginya dengan kebencian, dan Kaisar Yuantian juga dalam suasana hati yang rendah. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara di langit. Saudaraku, Tuan menyuruhku menunggu. Kaisar Yuantian terkejut dan memandang Patriark Tianque, hanya untuk melambaikan lengan bajunya. Zitong, jaga pamannya. Paman tunggu sebentar, saya akan pergi dan kembali. Saya pribadi pergi ke sepupu saya untuk memasuki peti mati. Kaisar Yuantian pergi dan berubah menjadi cahaya ilahi untuk melarikan diri ke surga. Hanya menyisakan ledakan kesedihan dan kemarahan di istana Ling Xiao. Di langit, jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu dan penguasa neraka surgawi sudah menunggu di kedua sisi. Tiga saudara senior berdiri berturut-turut dan melihat jubah abu-abu Kaisar Pedang Yanyu melangkah maju dan mengeluarkan mantra hitam. Yang perlahan-lahan terbakar dan berubah menjadi pintu hitam. 10.000 jalan di gerbang hitam menghilang, dan ketiga bersaudara itu melangkah ke dalamnya, dan dunia terbalik. Ini adalah saat Kaisar Yuantian menyeka sudut matanya dalam kegelapan, dan melangkah maju untuk melihat hadiah, Tuan. Hei leluhur berubah menjadi lelaki tua berjubah hitam. Dia tidak berbalik. Dia kegelapan, sehingga semua makhluk hidup tidak bisa melihat martabatnya. Dengan kata lain, kegelapan adalah segalanya baginya. Tian Wudi tidak menemukanmu? Suara Heiju acuh tak acuh dan kejam, dan dia tidak peduli tentang kehilangan sepupunya Yuan Tiandi. Bagaimanapun, baginya, semut mati setiap saat di dunia ini dan berubah menjadi kekuatannya. Kaisar Yuantian melangkah maju dan membungkuk. Tidak ada hal seperti itu. Guru, jangan khawatir. Jika Tian Wudi bersedia bertemu, muridnya akan memberitahu guru sesegera mungkin. Leluhur Hei tidak lagi berbicara, dan Yuantian perlahan melangkah mundur, dan melihat bahwa keberadaan yang memegang kapak raksasa telah menunggu di samping, dikelilingi oleh sosok dengan berbagai hormat dan kekuatan, dengan kekuatan yang dahsyat. Selain banyak murid leluhur hitam, boneka itu juga ada di sini. Tetapi pada saat dia menundukkan kepala dan alisnya, seolah-olah di depan leluhur hitam, dia tidak berani membuat kesalahan ketika dia mengaku menjadi kaisar. Kaisar Yuantian berdiri di belakang leluhur hitam, dengan hormat, dan di depannya, ada jurang maut. Jurang itu seperti tempat tulang dikuburkan, dan itu lebih seperti Weng of Reveninggu. Pada saat ini, di tanah pemakaman tanpa dasar ini, ada gelombang auman naga, dan auman naga itu memekakkan telinga dan menyeramkan. Kaisar Yuantian melihat ke bawah dan melihat bahwa ada bayangan naga yang bersinar di jurang maut. Bayangan naga itu dipadatkan oleh cahaya hitam, seperti tulang dan darah. Jurang ini lebih seperti tungku pil, dan bayangan naga ini seperti disempurnakan oleh alkimia. Mencium. Saya tidak tahu sudah berapa lama, naga yin itu membuat Yuan Tiandi merasakan jiwanya gemetar, mengerikan, dan tiba-tiba, saya melihat bayangan naga mengembun, kepala naga melonjak, menerobos jurang. Mengaum. Tanda seru. Tanda seru.
Long Yin sangat kejam, tetapi dia tidak bisa mendengar aura sedikit pun, dan beberapa hanya ganas dan jahat, seperti naga ajaib yang turun ke dunia, membantai makhluk hidup. Bayangan naga benar-benar hitam, seolah berjalan keluar dari kegelapan, mata naga hitam pekat, dan sisik naga hitam pekat seperti tinta. Bayangan naga itu bercokol di langit, berjatuhan dalam gelombang, tampak memberontak, dan ketika dia melihat adegan ini, boneka itu mau tidak mau merasa senang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dan menginjakkan kakinya. Ini sukses. Karya agung lainnya berhasil. Naga hitam terus melemparkan, menelan awan dan memuntahkan kabut, dan bahkan kegelapan antara langit dan bumi tampak baginya seperti naga yang bermain di laut. Langit dan bumi yang baru lahir sangat ganas dan tidak dapat dijinakkan. Setelah melihat ini, Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu melangkah maju 2 langkah, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Berani. Itu hanya naga hitam. Bagaimana kamu bisa berani lancang di depan tuannya?" Tanda seru. Naga hitam menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Mata naga juga gelap. Tetapi yang mengejutkan Kaisar Yuan Tian adalah ketika naga hitam keluar. Ada mata vertikal mekar di alisnya, menatap semua makhluk hidup. Naga hitam berkeliaran, hanya untuk melihat cahaya hitam di sekitarnya, seperti tsunami dan runtuhnya langit, sehingga ia harus meringkuk dan berubah menjadi sosok, jatuh di kaki leluhur hitam, membungkuk. Dan membungkuk. "Temui guru." Suara naga hitam itu serak, dan sepertinya dia belum beradaptasi dengan semua yang ada di dunia ini. Dan Kaisar Yuan Tian melihat dengan cermat dan melihat bahwa naga hitam itu adalah orang yang memiliki kepahlawanan yang hebat. Pria itu memberontak dan sombong dalam setiap gerakan dan tindakan, seperti naga bertubuh penuh dan ganas. Skala naga gelap berubah menjadi baju besi hitam, baju besi di tubuh, pola naga yang tak terhitung jumlahnya baju besi kental, penuh kesombongan. Terutama di kedua sisi pipi pria itu, ada pola naga di setiap sisi, dan alisnya perlahan tertutup. Tetapi masih sulit untuk menyembunyikan ini adalah mahakarya leluhur hitam. Leluhur Hei melihat ke bawah, dan kegelapan mengawasi naga hitam, membuat yang terakhir hanya merasa bahwa darahnya mendidih, seperti hadiah dari surga. "Aku akan memadatkan tubuhmu dengan tulang Leize, dan kamu akan dipanggil Bone Dragon mulai sekarang." "Terima kasih guru telah memberikan nama itu." Leluhur Hei masih menundukkan kepalanya. "Kalau begitu, tahukah Anda, bagi guru untuk memberi Anda niat hidup dan mati?" Naga pengubah tulang perlahan mengangkat kepalanya, dan mata naga itu seperti mata manusia, hitam dan putih, tetapi sangat ganas dan ganas sehingga jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia. "Bunuh pencuri jahat." "Baik." Hei Ju melambaikan jubah hitamnya dan bergabung ke dalam kegelapan, dan Yuan Tiandi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihatnya. Dia melihat sekeliling kelompok naga yang berubah tulang, dan visi master benar-benar dibuat. Boneka itu bahkan lebih gembira. Dia memandang naga tanpa tulang. Meskipun dia tidak bisa mematuhi perintahnya, ini adalah naga sejati yang dipatuhi oleh leluhur hitam. Kaisar Yuan Tian untuk sementara harus melepaskan kesedihan atas kematian Raja Dongtian, melangkah maju dan mengepalkan tinjunya untuk mengenali satu sama lain. "Saudara muda Long, Anda dan saya akan sama di masa depan. Mari kita patuhi perintahnya. Guru dan menghukum pencuri."